Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Vivo Y55 3/32. Sekarang harganya murah banget, cuman 350.000 aja. Banyak yang menyebut HP seperti ini refurbish lah, rekondisi lah, bahkan ada juga yang nyebut HP KW. Tapi intinya HP ini memang bukan HP ori dan bukan HP resmi. Mau gimana pun juga karena HP ini harganya murah, jadi wajar aja kalau misalkan HP-nya itu banyak minusnya. HP ini punya minus di bagian memori. Di menu tentang ponsel, memori RAM HP ini 3 GB, RAM 3 GB. Untuk ROM-nya di bagian penyimpanan itu 32 GB. Berarti memori di tentang ponselnya 3/32. Tapi memori asli HP ini sebenarnya nggak sampai 3/32 sih. Bisa dicek pakai aplikasi Device Info seperti DevCheck, AIDA 64 dan JPUZ. Memori asli HP ini cuma 2 GB untuk RAM dan ROM-nya itu cuma 16 GB aja. Berarti yang ada di tentang ponsel cuma hasil manipulasi aja, makanya aku sebut minus di bagian memorinya. Karena memori asli HP ini sebenarnya cuma 2/16 tapi dimodifikasi sedemikian rupa biar terlihat seolah-olah 3/32. Di HP seperti ini sebagian besar juga ada minus, terutama di bagian baterai yang cukup boros dan baterainya itu biasanya nggak terlalu awet gitu HP-HP seperti ini. Karena ya memang bukan HP ori lagi, mungkin baterainya juga udah diganti sama baterai yang nggak ori atau baterai KW gitu. Namanya juga HP murah jadi wajar aja. Terus di HP seperti ini juga banyak yang minus di bagian jaringannya itu yang nggak kenceng. Ya jaringannya itu nggak bisa sekenceng HP-HP ori, apalagi HP-HP zaman sekarang gitu. Ya cukup lelet tapi dipakai masih bisa lah, secara normal masih wajar-wajar aja bisa dipakai gitu. Tapi HP seperti ini emailnya juga ada yang nggak terdaftar juga di database Kemenprint dan di Bea Cukai. Ada yang terdaftar, ada yang nggak terdaftar. Kalau yang terdaftar sih oke, tapi kalau yang nggak terdaftar takutnya nanti sewaktu-waktu nomor emailnya bisa diblokir sama pemerintah. Nah jadi anggap aja kalau beli HP seperti ini kalian sedang beli HP secara acak, karena kondisinya itu ada yang bagus dan juga ada yang nggak bagus gitu. Emailnya ada yang kedaftar dan ada yang nggak kedaftar, ya lebih ke hoki-hokian atau ke untung-untungan gitulah. Tapi kalau menurut analisaku HP ini tuh worth it buat dibeli buat orang-orang yang perlu HP secara mendadak. Soalnya HP ini untuk pemakaian biasa seperti sosial media itu menurutku masih worth it sih. Contohnya buat Facebookan juga masih oke. Ini buat Facebookan masih oke banget HP ini. Nih bisa dipakai buat Facebook, bisa dipakai lah pokoknya. Dipakai sosmed masih oke, bisa dipakai dengan cukup lancar. Contohnya di Facebook ini. Kemudian kita cobain ke YouTube juga. Dipakai buat YouTube juga HP-nya ini masih kerasa enak gitu. Kerasa enak, 350.000 loh HP ini harganya. Tapi dipakai buat sosial media cukup enak dan scroll-scrollnya itu juga cukup lancar seperti ini. Enggak patah-patah banget. Kalau HP Evercost Extreme itu kan dipakai itu patah-patah ya, harganya itu 270 ribuan, 220.000. Tinggal nambah 100.000 aja udah bisa dapat HP yang dipakai buat sosmed itu lebih kenceng. Tapi sayangnya HP ini nggak dibekali sama garansi resmi, jadi kalau misalkan HP ini rusak kalian nggak bisa servisin ke service center Vivo ya. Jadi servisnya ke tukang-tukang servis pinggir jalan gitulah. Oke, seperti ini ya. HP-nya ini cukup worth it dipakai buat sosmedan, harga 350.000. Untuk ukuran HP yang harganya 350.000 menurutku kameranya ini udah jempolan lah. HP harga segini tapi kameranya bagus gitu, nggak kayak kamera-kamera VGA. Ini masih bagus kayak kamera yang megapiksel beneran lah, nggak mirip kamera VGA. Nggak kayak HP-HP yang tulisannya 5 megapiksel tapi buat foto blur banget kayak VGA gitu. HP ini masih worth it. Kameranya menurutku udah bagus banget untuk ukuran HP yang harganya 350.000. HP ini juga bisa di zoom, kameranya bisa di zoom sampai 4 kali. Untuk video HP ini bisa sampai resolusi 720p ya. Videonya bisa sampai 720p. Oh malah bisa 1080p. Wih mantap nih. 1080p 30 fps loh. Wih mantap nih. 350.000 bisa 1080p 30 fps. Ya mana lagi nih HP yang harganya 350.000 bisa video sampai 1080p. Ya HP seperti ini biasanya dijual dengan kelengkapan charger KW juga. Jadi kalau kalian beli HP seperti ini charger KW bawaannya itu mendingan gak usah dipakai ya. Sebaiknya dicariin atau dibeliin aja charger yang ori walaupun copotan tipe HP lain. Ya nggak apa-apa copotan tipe HP lain, yang penting charger ori juga, yang penting outputnya itu jangan terlalu gede. Karena HP seperti ini nggak kuat kalau dicas pakai output gede, apalagi pakai charger fast charging gitu.
Ya belikan aja charger standar yang outputnya itu 5 watt atau 10 watt aja, nggak usah gede-gede banget. Oke ya, jadi gitu aja untuk pembahasan sedikit tentang HP Vivo Y55 yang harganya 350.000 ini. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan terima kasih.